Putri berdiri anggun di pelaminan dengan gaun putih berkilau yang memantulkan cahaya lampu kristal di gedung megah itu. Ratusan tamu undangan berdatangan dengan pakaian terbaik mereka. Musik gamelan modern mengalun pelan, menambah kesan sakral pada acara tersebut. Di sampingnya, Anwar tersenyum lebar, sesekali mengangguk sopan menyambut ucapan selamat dari tamu. Bagi sebagian orang, pernikahan itu adalah hari bahagia, sebuah awal perjalanan cinta seumur hidup. Namun bagi Putri, ini bukan tentang cinta. Ia tidak mencintai Anwar. Ia bahkan tidak pernah benar-benar ingin mengenalnya lebih dalam. Yang ia tahu, Anwar adalah pria mapan, terlihat kaya dengan mobil mewah dan selalu tampil dengan barang-barang bermerek. Itu sudah cukup bagi Putri. Sejak kecil, Putri hidup dalam keluarga sederhana. Ayahnya hanya seorang pensiunan guru, ibunya berjualan kue di depan rumah. Putri sering merasa minder saat berkumpul dengan teman-temannya yang berasal dari keluarga berada. Ia membenci hidup sederhana, membenci rumah sempit yang ia tinggali, bahkan kadang kesal dengan orang tuanya yang tidak bisa memberinya kemewahan. Maka ketika ia berkenalan dengan Anwar melalui perantara temannya, Putri merasa menemukan tiket emas keluar dari kehidupan miskin. Anwar selalu datang menjemputnya dengan mobil yang berbeda-beda, kadang sedan, kadang SUV. Ia suka menenteng jam tangan mewah dan sering makan di restoran mahal. Putri yakin, Anwar adalah pria kaya yang bisa memberinya kehidupan glamor yang ia impikan sejak lama. "Put, kamu beruntung banget bisa nikah sama Anwar," bisik salah seorang sahabatnya di pelaminan. Putri tersenyum bangga. "Iya dong. Kan aku pantesnya hidup enak. Udah capek hidup susah." Di sisi lain, Anwar memandang istrinya dengan penuh cinta. Ia sungguh-sungguh mencintai Putri, meskipun ia tahu Putri tidak pernah menunjukkan perasaan yang sama. Ia menutup mata terhadap kenyataan itu, berharap setelah menikah, Putri bisa perlahan menerima dirinya. Malam itu, pesta berlangsung meriah. Para tamu pulang dengan wajah puas, memuji-muji kemegahan acara. Putri semakin yakin, keputusannya menikah dengan Anwar adalah pilihan yang tepat. Namun, ia tidak tahu bahwa hidupnya akan berubah drastis hanya sehari setelah itu. Malam pertama, mereka menginap di rumah baru yang katanya milik Anwar. Rumah 2 lantai dengan pagar tinggi, tampak megah dari luar. Putri berkeliling ruangan dengan mata berbinar, membayangkan betapa nyamannya hidup di sana. "Rumah ini cantik sekali," ucap Putri sambil mengelus sofa kulit di ruang tamu. Anwar tersenyum kecil. "Aku senang kamu suka. Semoga kamu betah di sini." Malam itu berjalan tenang. Putri tidur dengan mimpi indah tentang masa depan penuh belanjaan mahal, tas branded, liburan ke luar negeri, dan kehidupan bak sosialita. Namun, mimpi itu hancur keesokan harinya. Pagi hari, terdengar ketukan keras di pintu rumah. Bukan ketukan biasa, melainkan hantaman kasar yang membuat Putri terbangun kaget. "Siapa sih pagi-pagi begini ribut banget?" gerutunya sambil turun ke ruang tamu. Anwar terlihat gelisah, wajahnya pucat. "Put, jangan buka pintu dulu," ucapnya panik. Tapi sudah terlambat. Pintu terbuka, dan di hadapan mereka berdiri 3 pria berperawakan besar dengan wajah garang. Salah satunya langsung menunjuk Anwar. "Anwar, kamu janji bayar minggu lalu. Mana uangnya?" Putri membeku. "Apa maksudnya ini, War?" tanyanya dengan suara bergetar. Anwar terdiam, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Aku bisa jelasin." "Jelasin apa?" "Potong penagih hutang itu. Kamu udah pinjam ratusan juta, sekarang waktunya bayar. Jangan pura-pura kaya di depan istri baru kalau sebenarnya utang numpuk di mana-mana." Putri menutup mulutnya, tidak percaya dengan apa yang ia dengar. Ia menoleh ke Anwar dengan mata melebar. "War, mereka ngomong apa ini? Utang?" Anwar menunduk, tidak berani menatap Putri. "Put, sebenarnya, aku bukan orang kaya seperti yang kamu kira.
Semua yang aku pamerkan selama ini, mobil, pesta, rumah, itu hasil pinjaman. Aku terjerat banyak hutang. Apa? Putri berteriak histeris. Kamu bohongin aku. Jadi selama ini semua cuma pura-pura. Anwar mencoba mendekat. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku kira kalau aku tampak mapan, kamu bakal nerima aku. Aku janji, Put, aku akan cari cara bayar semua ini. Asal kamu mau bersamaku. Dasar penipu. Putri mendorong Anwar dengan kasar. Aku nikah sama kamu karena aku kira kamu kaya. Aku mau hidup enak, bukan hidup dalam hutang. Baru sehari jadi istri, aku udah ditagih debt collector. Gila kamu, War. Penagih hutang menatap mereka dengan dingin. Kalau nggak bisa bayar, rumah ini bakal kami sita. Kamu pikir bisa terus sembunyi, War? Jangan coba-coba kabur. Setelah berkata begitu, mereka pergi dengan ancaman, meninggalkan Putri yang menangis dan Anwar yang berdiri lemas. Putri langsung masuk ke kamar, membanting pintu. Tangisannya pecah, bercampur dengan rasa marah dan kecewa. Suasana rumah itu berubah mencekam. Baru sehari lalu penuh bunga, cahaya lampu, dan tawa kebahagiaan, kini hanya ada dinginnya keheningan yang memisahkan Anwar dan Putri. Putri masih mengurung diri di kamar. Dari luar, Anwar mengetuk pelan. Put, buka pintunya. Aku bisa jelasin semuanya. Pergi kamu, teriak Putri dari dalam. Suaranya serak karena menangis semalaman. Aku nggak mau lihat muka kamu lagi, War. Dasar penipu. Aku menyesal nikah sama kamu. Anwar terdiam. Dadanya sesak mendengar kalimat itu. Ia tahu sejak awal Putri menikah dengannya bukan karena cinta, melainkan karena harta. Namun, tetap saja hatinya sakit saat diperlakukan seperti itu. Ia bersandar di pintu, menatap kosong ke lantai. Aku janji, Put. Aku akan bayar hutang-hutang itu. Aku akan kerja keras. Aku mohon, kasih aku kesempatan. Tidak ada jawaban selain suara tangisan dari balik pintu. Siang harinya, orang tua Putri datang berkunjung. Mereka terkejut saat melihat Putri dengan wajah sembab, duduk di ruang tamu tanpa bicara. Anwar berusaha menyambut, tapi sikap Putri yang dingin membuat semuanya terasa canggung. Ada apa ini, Put? Tanya ibunya. Putri langsung menoleh dengan mata merah. Bu, aku ditipu. Suami aku ini, dia bukan orang kaya. Dia cuma orang penuh hutang yang pura-pura mapan. Bayangin, Bu. Baru sehari nikah, rumah udah digedor debt collector. Ibunya terperanjat, menutup mulut. Ayahnya langsung menatap tajam ke arah Anwar. Itu betul, War? Tanyanya dengan nada menekan. Anwar menunduk, suaranya lirih. Iya, Pak. Saya memang terjerat banyak hutang. Tapi saya berniat melunasi semuanya. Saya. Cukup, bentak ayah Putri. Kamu sadar nggak, pernikahan itu bukan main-main? Kamu sudah menipu anak saya. Kamu kira keluarga kami bisa terima aib ini begitu saja? Putri menangis lebih keras, menenggelamkan wajahnya di bahu ibunya. Aku nggak mau, Bu. Aku nggak mau hidup susah. Aku kira aku bakal bahagia. Ternyata malah masuk neraka. Kata-kata itu menancap di hati Anwar. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa ia sungguh mencintai Putri, tapi suaranya tercekat. Baginya, semua sudah jelas. Putri tidak pernah mencintainya, bahkan membencinya sekarang. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Anwar. Putri tidak mau bicara dengannya kecuali untuk mengeluarkan kata-kata kasar. Ia sering mengunci diri di kamar, menolak makan bersama, bahkan tidur di ruang berbeda. Dasar lelaki gagal. Kalau miskin kenapa sok-sokan bergaya kaya? Bentaknya suatu malam.
Anwar hanya terdiam, menahan rasa sakit di dadanya. Putri pun mulai sering pulang ke rumah orang tuanya. Ia merasa lebih nyaman di sana, jauh dari masalah hutang Anwar yang menyesakan. Di rumah orang tuanya, Putri curhat kepada sahabat-sahabatnya. "Kamu tahu nggak, aku kayak ketipu. Aku kira nikah sama orang kaya, ternyata miskin dan penuh hutang. Baru sehari, aku udah ditagih debt collector. Gila nggak?" Sahabat-sahabatnya terkejut, sebagian menatap dengan iba, sebagian lain justru bergosip di belakangnya. Berita itu cepat menyebar, dan Putri makin malu. Ia merasa masa depannya hancur. Baginya, pernikahan seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan. Tapi sekarang, justru membuatnya semakin terpuruk. Di tengah semua caci maki, Anwar tidak tinggal diam. Ia mulai mencari pekerjaan tambahan. Siang bekerja di kantor sebagai staf administrasi, malamnya ia menarik ojek online untuk menambah penghasilan. Tubuhnya lelah, tapi tekadnya kuat. Ia ingin membayar hutang-hutangnya, ingin membuktikan kepada Putri bahwa ia masih bisa diandalkan. Namun, setiap kali pulang, ia disambut dengan hinaan. "Uang dari ojek online itu cukup buat bayar ratusan juta hutang kamu, War. Nggak usah mimpi deh," kata Putri sinis. Anwar hanya menggenggam tangannya erat, menahan emosi. "Setidaknya aku berusaha, Put. Aku nggak mau lari dari tanggung jawab." "Tanggung jawab? Kamu bahkan nggak bisa kasih aku hidup layak, War. Aku capek." Kata-kata itu membuat Anwar merasa hancur. Ia ingin menyerah, tapi setiap kali ia ingat wajah Putri di pelaminan, senyum yang pernah ia lihat meski mungkin palsu, ia kembali menguatkan hati. Bulan berganti, hutang belum terbayar, dan Putri semakin muak. Ia tidak tahan hidup dengan rasa malu, apalagi tetangga mulai bergosip. "Aku nggak bisa terus kayak gini, War," ucapnya suatu malam dengan suara dingin. Anwar menoleh, wajahnya penuh kelelahan. "Maksudmu apa, Put?" "Aku mau pisah. Aku mau cerai." Dunia Anwar seakan runtuh seketika. Ia menatap Putri dengan mata berkaca-kaca. "Put, jangan bilang gitu. Kita baru menikah, ini ujian. Aku janji, aku akan berubah, aku akan lunasi semua hutang. Tolong, jangan tinggalkan aku." Putri berdiri dengan wajah penuh kebencian. "Aku nggak nikah buat hidup sengsara, War. Aku nikah karena aku mau bahagia, mau hidup enak. Kalau kamu nggak bisa kasih itu, apa gunanya aku bertahan?" Air mata mengalir di wajah Anwar. Ia ingin berlutut, memohon, tapi ia tahu hatinya mungkin akan semakin diinjak. "Jadi selama ini, kamu benar-benar nggak pernah cinta sama aku?" tanyanya lirih. Putri terdiam sejenak, lalu menjawab dengan dingin, "Nggak. Aku cuma cinta sama uang yang aku kira kamu punya." Jawaban itu menusuk jantung Anwar seperti ribuan pisau. Sejak saat itu, Putri benar-benar pergi meninggalkan rumah. Ia kembali ke orang tuanya, lalu mengurus gugatan cerai dengan cepat. Anwar hanya bisa menatap rumah yang tiba-tiba terasa kosong, hatinya hancur berkeping-keping. Putri akhirnya resmi meninggalkan rumah Anwar. Dengan bantuan keluarganya, ia mengajukan gugatan cerai. Prosesnya berjalan cepat karena Anwar tidak banyak melawan. Hatinya sudah terlalu lelah untuk memperjuangkan sesuatu yang sejak awal tidak dibangun atas cinta. Bagi Putri, perceraian itu adalah jalan keluar. Ia yakin, di luar sana masih banyak pria kaya yang bisa memberinya kehidupan mewah seperti yang ia impikan. Ia masih muda, cantik, dan percaya diri. "Aku nggak akan lama-lama jadi janda. Pasti ada laki-laki mapan yang mau sama aku," katanya suatu malam kepada sahabatnya, Niken. Niken hanya menatapnya dengan khawatir. "Put, jangan cuma lihat dari harta. Takutnya kamu jatuh di lubang yang sama." Putri tertawa sinis. "Ah, kamu aja yang nggak ngerti.
Hidup enak itu cuma bisa kalau ada uang. Cinta nggak bisa bayar tagihan, Nick. Tak lama setelah cerai, Putri dikenalkan dengan seorang pengusaha bernama Rendra. Pria itu berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jam tangan mahal, mengendarai mobil sport, dan selalu berbicara tentang bisnis serta proyek besar. Dari penampilan dan gaya bicaranya, Putri yakin inilah pria kaya sejati. Rendra tahu cara memikat wanita. Ia membombardir Putri dengan hadiah, parfum impor, tas branded, dan makan malam di restoran bintang 5. Putri merasa hidupnya kembali bersinar. Semua luka karena Anwar seolah menguap. Aku bilang apa, Nick? Hidup itu soal keberuntungan. Lihat, baru cerai, aku langsung dapat pengusaha sukses. Anwar MAH nggak ada apa-apanya, ujar Putri dengan sombong saat curhat lagi ke sahabatnya. Niken hanya bisa menghela napas. Aku cuma nggak mau kamu nyesel lagi, Put. Hati-hati. Namun, Putri terlalu sibuk menikmati kemewahan untuk peduli. Beberapa bulan berjalan, Putri semakin dekat dengan Rendra. Ia mulai terbiasa dengan gaya hidup barunya, belanja barang mewah, liburan singkat ke Bali, dan pesta dengan kalangan elit. Ia merasa berada di puncak dunia. Aku kayak hidup di mimpi, Ren. Makasih ya udah bahagiain aku, ucap Putri suatu malam setelah pesta. Rendra hanya tersenyum samar. Selama kamu bikin aku senang, aku juga bakal bikin kamu senang. Kalimat itu terdengar manis, tapi sebenarnya menyimpan makna tersembunyi. Putri tidak menyadarinya. Ia hanya menikmati setiap detik. Namun, lambat laun, tanda-tanda aneh mulai muncul. Beberapa barang mewah yang diberikan Rendra ternyata dibeli menggunakan kartu kredit atas nama Putri. Cuma formalitas kok, biar gampang prosesnya, kata Rendra enteng saat Putri protes. Awalnya Putri percaya. Ia mengira itu wajar. Tapi tagihan kartu kredit semakin menumpuk, jauh di atas kemampuan Putri untuk membayar. Ren, ini tagihan aku banyak banget. Kamu janji bayarin, kan? Rendra hanya tertawa kecil. Tenang aja, aku lagi cairin proyek. Sebentar lagi lunas semua. Putri mencoba percaya. Tapi semakin lama, sikap Rendra mulai berubah. Ia sering menghilang, sulit dihubungi, dan ketika bertemu, wajahnya tampak tertekan. Hari yang ditakuti akhirnya datang. Putri didatangi debt collector. Bukan satu, tapi beberapa sekaligus. Mereka membawa dokumen lengkap tentang hutang kartu kredit atas nama Putri. Jumlahnya hampir setara dengan seluruh hutang Anwar dulu. Putri panik. Tapi, ini bukan aku yang pakai. Ini Rendra. Dia yang suruh aku tanda tangan. Namun, penagih hutang hanya tertawa dingin. Mbak Putri, nama di dokumen ini siapa? Tanda tangan siapa? Ya mbaklah yang harus tanggung jawab. Putri menangis, memohon-mohon, tapi sia-sia. Semua beban jatuh ke pundaknya. Saat ia mencoba mencari Rendra, pria itu sudah menghilang. Nomor telepon tidak aktif, alamat rumah palsu, bahkan mobil mewah yang dulu dipakai ternyata hasil sewa. Semua kemewahan hanyalah topeng. Rendra adalah penipu ulung yang hidup dari memanfaatkan perempuan. Putri merasa dunianya runtuh. Ia bukan hanya miskin, tapi juga terjerat hutang besar. Lebih buruk dari saat bersama Anwar dulu. Dalam keputusasaan, Putri kembali mencari Niken. Dengan wajah sembab dan tubuh lemas, ia menceritakan semuanya. Aku bodoh, Nick. Aku kira aku pintar milih jalan hidup. Ternyata aku cuma kejar uang, dan akhirnya malah jatuh lebih dalam. Aku nyesel banget. Niken mengelus bahu sahabatnya. Aku udah bilang dari dulu, Put. Hidup itu nggak bisa cuma ngejar harta. Kamu lihat sendiri hasilnya. Putri menangis semakin keras. Aku bahkan jadi lebih buruk dari dulu.
Kalau sama Anwar, seenggaknya dia beneran sayang sama aku, walau miskin. Tapi aku ninggalin dia. Sekarang aku bahkan gak punya siapa-siapa lagi. Niken terdiam. Hatinya ikut sakit melihat sahabatnya hancur. Namun, ia tahu ini adalah konsekuensi dari pilihan Putri sendiri. Beberapa bulan setelah kehancuran itu, Putri tanpa sengaja mendengar kabar tentang Anwar. Seorang teman lama bercerita bahwa Anwar sekarang sedang naik daun. Ia berhasil bangkit dari keterpurukan, melunasi sebagian hutangnya, dan bahkan sedang merintis usaha kecil yang berkembang pesat. Putri terkejut. Ia tidak menyangka pria yang dulu ia hina habis-habisan kini bisa bangkit. Dalam hatinya timbul rasa iri, sekaligus penyesalan mendalam. Mungkin aku salah besar ninggalin dia, gumamnya lirih. Namun, rasa malu menahannya untuk mencari Anwar. Bagaimana ia bisa kembali setelah semua hinaan dan kata-kata kejam yang ia lontarkan? Putri hanya bisa menangis dalam kesepian, menyesali pilihannya yang serakah. Waktu berjalan cepat. 2 tahun berlalu sejak Putri meninggalkan Anwar. Dalam rentang waktu itu, Putri hidup dalam kesengsaraan. Hutang kartu kredit yang ditinggalkan Rendra masih menjeratnya. Ia harus menjual perhiasan dan barang-barang mewah yang dulu ia banggakan. Bahkan beberapa kali, ia ditolak saat melamar kerja karena namanya sudah masuk daftar hitam bank. Hidupnya semakin sulit. Ia kembali tinggal di rumah orang tua, merasa seperti beban. Setiap kali mendengar tetangga bergosip tentang kegagalannya, hatinya teriris. Sementara itu, kabar tentang Anwar semakin sering terdengar. Dari mulut ke mulut, orang membicarakan betapa luar biasanya perubahan pria itu. Ia yang dulu dipandang hina karena hutang, kini dikenal sebagai pengusaha muda yang sukses. Usaha jasa logistik yang dirintisnya berkembang pesat. Ia mampu melunasi seluruh hutangnya, bahkan kini memiliki rumah dan mobil yang benar-benar miliknya sendiri. Bagi Putri, kabar itu seperti belati yang menusuk hati. Ia tak bisa berhenti memikirkan betapa bodohnya ia dulu. Suatu sore, Putri berjalan lesu di sebuah pusat perbelanjaan kecil. Ia hanya berniat membeli kebutuhan sederhana, meski dompetnya nyaris kosong. Di antara keramaian, matanya tiba-tiba menangkap sosok yang familiar. Seorang pria mengenakan kemeja rapi, menenteng tas kerja, keluar dari mobil mewah berwarna hitam menyilap. Senyumnya ramah saat berbicara dengan rekannya. Putri tertegun. Dadanya berdegup kencang. Itu Anwar. Tubuhnya refleks gemetar. Ia tidak menyangka akan bertemu lagi dengan mantan suaminya di tempat itu. Namun, yang membuatnya lebih terkejut adalah penampilan Anwar yang jauh berbeda. Dulu ia tampak lusuh, lelah, dan dipenuhi kecemasan. Kini, ia terlihat berwibawa, penuh percaya diri, dan benar-benar sukses. Putri menelan ludah. Ia ragu, tapi hatinya mendorong untuk mendekat. Anwar, panggilnya lirih. Anwar menoleh. Sekilas matanya terbelalak, lalu segera berubah menjadi datar. Oh, Putri. Hanya itu. Tidak ada kehangatan, tidak ada senyum. Putri tersenyum kaku. Kamu, sehat, War? Alhamdulillah, sehat, jawab Anwar singkat. Keheningan menyelimuti mereka beberapa detik. Putri merasa dadanya sesak. Ia ingin bicara banyak, tapi lidahnya keluh. Akhirnya Putri memberanikan diri. War, aku minta maaf. Aku dulu salah. Aku ninggalin kamu di saat kamu jatuh. Aku kejam, aku egois. Aku cuma mikirin diri sendiri. Matanya berkaca-kaca, suaranya bergetar. Orang-orang di sekitar mulai melirik, tapi ia tak peduli. Anwar menatapnya dalam diam. Ada kilatan emosi di matanya, entah itu marah, sedih, atau sekadar kenangan pahit. Lalu ia menarik napas panjang. Put, dulu aku mencintaimu dengan tulus. Aku rela kerja apa saja,
asal kamu mau tetap di sampingku. Tapi kamu sendiri yang bilang, kamu gak pernah cinta sama aku. Kamu cuma cinta uang yang kamu kira aku punya. Kata-kata itu gak pernah aku lupa. Putri terisak. Aku nyesel, War, sungguh nyesel. Kalau bisa, aku mau mulai dari awal lagi. Aku janji kali ini aku bakal jadi istri yang baik, yang benar-benar dukung kamu. Anwar menunduk sebentar, lalu menggeleng. Maaf, Put. Aku sudah bukan laki-laki yang sama. Aku sudah belajar, jangan pernah memaksakan cinta pada orang yang hanya melihat isi dompet. Sekarang aku sudah punya hidupku sendiri. Dan aku juga sudah ada yang mendukungku, bukan karena harta, tapi karena hati. Kalimat terakhir itu menghantam Putri seperti palu. Wajahnya pucat, hatinya remuk. Anwar pamit dengan sopan, lalu berjalan pergi. Dari jauh, Putri melihat seorang perempuan muda menyambut Anwar dengan senyum tulus. Mereka berjalan beriringan, terlihat begitu serasi. Putri merasa lututnya lemas. Air matanya jatuh tanpa henti. Di hadapannya kini nyata, Anwar yang dulu ia hina dan tinggalkan, justru bangkit menjadi sosok sukses dan bahagia. Sedangkan dirinya, yang dulu penuh ambisi, kini terjebak dalam penyesalan tanpa akhir. Ia ingin mengejar, ingin berteriak memohon kesempatan kedua. Tapi suaranya mati. Yang tersisa hanya bayangan punggung Anwar yang semakin jauh. Malam itu, Putri menangis sendirian di kamarnya. Ia teringat setiap kata-katanya dulu, hinaan, caci maki, pengkhianatan. Semua berbalik menjadi pisau yang menusuk dirinya sendiri. Andai waktu bisa diputar, bisiknya lirih. Tapi ia tahu, waktu tidak pernah kembali. Penyesalan selalu datang terlambat. Sementara itu, di sisi lain kota, Anwar tersenyum bersama pasangan barunya. Ia bahagia, bukan karena kekayaannya, tapi karena akhirnya ia menemukan cinta yang tulus. Ia belajar bahwa harta bisa dicari, tapi hati yang setia lebih berharga dari segalanya.